Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yuson Hamdani dari kelas A dengan NPM 2017051078. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean dan tentang gerbang logika. Yang pertama, penyederhanaan fungsi boolean dengan menggunakan hukum boolean. Hukum-hukum aljabar boolean itu ada 11. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu A plus 0 sama dengan A. Yang kedua ada A kali 1 sama dengan A. Yang kedua ada hukum idempoten, A plus A sama dengan A kali A sama dengan A. Terus yang ketiga ada hukum komplement, A ditambah A komplement sama dengan 1, A dikali A komplement sama dengan 0. Yang keempat ada hukum dominasi, yaitu A kali 0 hasilnya 0. Selanjutnya ada A plus 1 hasilnya 1. Yang kelima ada hukum involusi, yaitu A aksen yang hasilnya adalah A. Yang keenam ada hukum penyerapan, A plus A kali B sama dengan hasilnya A. A kali A plus B itu hasilnya A. Yang ketujuh ada hukum komutatif, A plus B itu sama aja kayak B plus A. Terus yang selanjutnya ada A kali B itu sama aja kayak B kali A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, A plus B tambah C sama dengan A plus B tambah C. Yang kedua ada A kali BC sama dengan A kali B kali C. Yang kesembilan ada hukum distributif, yaitu A plus B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C. Yang kedua ada A dikali B plus C, hasilnya AB ditambah AC. Yang 10 ada hukum De Morgan, yaitu A plus B komplement, itu sama aja kayak A komplement dikali B komplement. Kalau A kali B komplement, dia hasilnya A komplement ditambahkan B komplement. Yang ke-11 ada hukum 0 per 1, yaitu 0 komplement itu hasilnya 1, dan 1 komplement itu hasilnya 0. Di sini ada contoh soal penyederhanaan fungsi boolean. Nih, yang pertama itu ada sederhanakan fungsi fx, y sama dengan x plus y dikali x plus y aksen. Di sini kita bisa sederhanain yang pertama pakai hukum distributif, yaitu yang depannya yang fungsi pertama ini kita jadiin menggunakan hukum distributif, yaitu x plus y kali y aksen. Di sini jadinya y kali y aksen karena sini x-nya karena bentuknya seperti bentuk hukum distributif yang di slide sebelumnya. Selanjutnya gunakan hukum komplement, y dikali y aksen itu hasilnya 0. Selanjutnya yang terakhir menggunakan hukum identitas, yaitu hasilnya 0, hasilnya x. Berikut soal yang kedua, fx a kali b f a b c. Soalnya abc tambah abc aksen ditambah dengan a kali b kali c. Yang pertama kita pakai hukum distributif dulu. Hukum distributif ini anuin yang ABC plus ABC aksen ini. Nah, nanti hasilnya sini C kali C aksen. Yang ininya tetap belakangnya. Terus selanjutnya pakai hukum komplement. Hukum komplement buat ngilangin C kali C aksen ini. Jadinya A kali B ditambah A plus B plus C. Nah, di sini selanjutnya pakai hukum identitas. Karena di sini bentuknya A kali B dan sini A kali B. Jadi C-nya hilang. Jadinya nanti menggunakan hukum penyerapan. Yang soal ketiga, sederhanakan fungsi fx, y, z. Soalnya sama dengan x kali z ditambah x kali y komplement dikali x, y. Yang pertama pakai hukum distributif lagi buat menyederhanain fungsi yang ini. X y aksen dikali x, y. Di sini jadinya y aksen y. Terus dikomplement lagi biar hasilnya 0. Terus menggunakan hukum identitas. X hasilnya. Selanjutnya menggunakan hukum penyerapan. Karena di sini X sama kayak X. Nah, di sini Z-nya hilang karena hukum penyerapan.
Selanjutnya masuk ke materi tentang gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Jadi gerbang logika itu adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan, yaitu ada 1 sama 0. Dengan menggunakan tabel teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Nih, jadi gerbang gerbang utama logika itu ada 3. Yang pertama itu ada N. N ini untuk menggambarkan perkalian. Yang kedua ada gerbang OR. Di sini untuk penjumlahan. Di sini ada gerbang NOT, yaitu untuk komplemennya. Nah, di sini selanjutnya ada gerbang turunan logika, yaitu penggabungan antara ketiga gerbang utama tadi. Yang pertama ada gerbang NaN. NaN ini yaitu N dan komplement digabungin, jadinya bentuknya seperti ini. Terus yang kedua ada NOR. Nah, NOR ini komplement dan gerbang OR digabungin. Nah, kalau ini gerbang SOR ini dia gerbang yang untuk OR eksklusif. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada gerbang XNOR. Ini gerbang untuk XOR tadi tapi komplement. Berikut ada contoh soalnya dengan cara penulisan yang berbeda-beda. Nih, ini untuk soal pertama. Soal pertama itu X plus Y, X aksen plus Y aksen. Di sini kita pertama bentuk yang fungsi yang pertama dulu, X plus Y-nya, X plus Y-nya. Di sini kan X dan Y. Di sini kita pakai gerbang OR, karena outputnya nanti biar keluar penjumlahan. Nah, udah ketemu ini, kita anuin yang fungsi keduanya, yang selanjutnya, yaitu X aksen ditambah Y aksen. Pertama kita komplementkan dulu fungsinya, variabelnya. Jadi di sini menggunakan gerbang NOT, jadi di sini hasilnya outputnya X aksen, dan di sini outputnya Y aksen. Selanjutnya menggunakan gerbang OR lagi, supaya outputnya menjadi X aksen plus Y aksen. Udah gitu, di sini kan penghubungnya menggunakan perkalian. Berarti kita menggunakan gerbang AND. Nah, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini berikut menggunakan cara penulisan yang pertama, yaitu menggunakannya secara berderet seperti ini. Yang kedua, di sini menggunakan cara yang kedua dengan soal X aksen kali Y ditambah X kali Y aksen. Yang pertama, sini menggunakan ini X, kita cari dulu. Kita pakai yang pertama dulu nih ya. X aksen kali Y. Sini X aksen kan, berarti kita pakai gerbang NOT dulu di awal. Berarti di sini hasilnya outputnya bakalan ketemu X aksen. Kan di sini fungsinya X aksen dikali Y, berarti nanti kita pakai gerbang AN dikali sama Y-nya. Hasilnya outputnya bakalan seperti ini, X aksen kali Y. Selanjutnya kita ke persamaan yang kedua, ke ini yang kedua, yaitu X. Nah, di sini kita pakai satu jalur aja, tapi nanti kita bercabang gitu. Ya, ini cara yang kedua ya. Nah, di sini kan yang komplement yang Y aksennya. Berarti nanti di sini menggunakan gerbang NOT dengan output hasilnya Y aksen. Nah, nanti kedua ini dihubungkan sama positif kan, sama tambah. Berarti nanti di sini kita pakai gerbang OR. Nah, outputnya seperti ini. Terus yang terakhir, ini menggunakan cara ketiga, yaitu menggunakan penulisannya seperti ini. Jadi X-nya di sini dijadiin satu garis seperti ini, dan Y-nya juga. Nah, nanti kita tinggal tarik garis aja untuk membentuk fungsinya. Yang pertama kan fungsinya X plus Y aksen. X di sini berarti tetap kan. X, Y-nya di sini komplement, berarti kita pakai gerbang NOT. Udah outputnya seperti ini, Y aksen, baru kita
jumlahkan. Baru kita pakai gerbang OR karena di sini penjumlahan. Outputnya seperti ini, X plus Y aksen. Selanjutnya yang kedua, X aksen plus Y aksen. X aksen plus Y. Nah, di sini kan X-nya yang aksen. Berarti kita pakai gerbang not-nya di X, di garis X ini. Terus Y-nya tetap, berarti nanti kita langsung gunakan gerbang OR dengan output X aksen plus Y. Nah, kedua fungsi ini dihubungkan dengan perkalian, dan berarti kita pakai gerbang AND dengan output seperti ini. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.